Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yakni terkait westernisasi atau westernisme. Di sini saya Muhammad Rulin Jinani ingin menyampaikan sedikit apa-apa yang terkait tentang westernisasi. Westernisasi yang pertama terkait pengertiannya. Westernisasi adalah proses adopsi yang dilakukan secara praktik sosial pada unsur budaya barat oleh masyarakat dan negara-negara di belahan dunia yang lain, baik melalui paksaan ataupun melalui pengaruh yang terjadi secara perlahan. Oleh karena itu, proses terjadinya westernisasi ini mulai dilakukan ketika arti masyarakat non-barat termasuk Indonesia berada di bawah pengaruh budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bahkan dalam agama juga termasuk. Adapun yang dimaksud dengan definisi westernisasi ini juga ada beberapa para ahli yang menjelaskannya. Salah satunya di sini saya mengambil pengertian dari menurut Suharni, yang mana beliau mengatakan bahwasanya arti westernisasi adalah serangkaian perbuatan yang tercermin melalui pemujaan berlebihan terhadap barat dengan cara mengadopsi secara keseluruhan pola kehidupan yang dilakukan dengan tanpa adanya filter atau penyaringan. Jadi bisa ditarik kesimpulan terkait pengertian westernisasi di sini, yakni mengambil atau kita menirukan budaya barat tanpa adanya penyaringan. Budaya apapun itu kita ambil tanpa adanya penyaringan. Itu namanya westernisasi. Jadi meskipun karena di sini tidak ada penyaringan, gak ada filter, maka entah itu budayanya baik atau buruk, kita ambil semua. Seperti itu. Itu terkait pengertian westernisasi. Kemudian di sini berhubungan juga sama westernisasi, itu adalah ciri-ciri westernisasi. Kayak apa sih westernisasi? Di sini ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada westernisasi. Yang pertama, gaya hidup mengikuti perkembangan yang ada di dunia barat. Misalnya, contohnya, berkehidupan mewah, juga boros dalam membelanjakan satu hal. Kedua, terjadinya hubungan sesama jenis, bisa homoseksual atau transgender, sama-sama laki-laki. Dan yang hal tersebut sangatlah dilarang di Indonesia. Berbeda tradisinya itu berbeda sama Indonesia. Yang ketiga, ciri-ciri westernisasi, yakni terjadinya kasus atau pernikahan yang tidak sah, tidak sesuai syariat Islam. Ya sudah, kita sangat berbeda lah sama Indonesia. Yang kelima, yang ketiga itu terjadinya kasus pernikahan yang tidak sah itu, bahkan orang barat itu ada yang memperbolehkan nikah kontrak. Sedangkan di Indonesia itu tidak boleh, bahkan hukumnya haram. Yang keempat, maraknya penyebaran video porno yang dapat merusak generasi bangsa. Maka dari itu, kalau tidak ada penyaringan dari kita, adanya westernisasi ini itu sangat memberikan pengaruh yang cukup jelek bagi kita yang mengambilnya tanpa adanya penyaringan. Karena tidak semua perilaku orang barat itu baik menurut kita. Memang benar menurut mereka, tetapi belum tentu di daerah kita itu baik. Yang terakhir terkait ciri-ciri westernisasi, menyukai kehidupan yang menggunakan minuman keras.
tarian berdansa di bar, dan lain sebagainya. Yang mana itu sangat bertentangan bagi kita. Terkait pengertian ciri-ciri westernisasi di sini, kesimpulannya sama seperti tadi. Yakni kalau kita meniru perilaku orang barat, ciri-ciri orang barat, kita boleh menirunya. Tapi kita mengambilnya itu yang baik-baik saja, gak usah yang buruk kita tinggalkan. Ya. Kita ambil yang baik, jangan sampai yang buruk-buruk kita tinggal, jangan sampai kita ikutkan juga. Harus ada filter, harus ada penyaringannya. Seperti itu. Dan juga ketika kita sudah menirukan budaya barat, jangan sampai budaya-budaya yang ada di Indonesia, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, jangan sampai kita tinggalkan. Justru kita mengambil budaya barat, harus kita campur adukkan. Bagaimana harus kita mengkombinasikan dengan tradisi orang Indonesia tersendiri. Seperti itu terkait ciri-ciri dan juga pengertian westernisasi. Yang terakhir terkait westernisasi, yakni faktor penyebab westernisasi. Mengapa ada westernisasi? Apa faktornya? Apa penyebab terjadinya itu? Faktor terjadinya westernisasi itu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah baik atau buruknya budaya barat yang sudah saya sampaikan barusan. Kurang pandainya seseorang dalam memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk, maka akan menjadikan seseorang tersebut seseorang yang meniru untuk mudah terjerumus dengan budaya-budaya asing, sehingga lupa dengan budaya lokal, yang mana budaya-budaya asing itu tidak sesuai dengan kebudayaan lokal atau tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga kesadaran budaya lokal, budaya-budaya kita itu merupakan hal yang sangat penting untuk ditumbuhkan dalam diri bangsa. Seperti itu. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih, semuanya kita ambil, baik buruknya kita ambil, maka itulah terjadinya salah satu faktor terjadinya westernisasi. Yang kedua, pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi yang pesat seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya merupakan penyebab utama terjadinya westernisasi. Mengapa? Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai budaya. Entah itu budaya manapun, kita bisa dicari di internet. Internet kita cari apapun kita pasti ada. Baik, buruk, pasti ada. Ketika masyarakat itu menganggap budaya barat lebih maju dan keren, maka akan menyebabkan lunturnya budaya sendiri. Hingga budaya-budaya nenek moyang kita yang sudah diperjuangkan dari dulu, kita tinggalkan, kita lupakan. Karena kita mengambil budaya barat sampai kita melupakan apa yang harus kita perbuat, yang sudah memang ciri khas kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, masyarakat cenderung konsumtif terhadap produk luar negeri, lebih suka kepada produk luar. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Maka apa-apa yang sudah ada di tanah air kita harus lebih suka daripada kita menyukai produk luar negeri. Masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap produk-produk luar negeri merasa bangga telah menggunakan barang-barang bermerek dari luar negeri. Merasa produk dalam negeri itu kurang bagus. Padahal hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Termasuk juga faktor penyebab terjadinya westernisasi di sini,
masuknya karya yang bersifat kebarat-baratan, adanya akulturasi budaya barat, dan juga kurangnya penguasaan iptek dari kita. Kurangnya penguasaan terhadap iptek akan rawan bagi kita untuk terpengaruh oleh suatu paham dari bangsa asing yang kurang sesuai, bahkan ada yang bertentangan dengan kebudayaan kita. Karena ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang perlu diambil dan mana yang tidak pantas untuk kita ambil, dari situ secara tidak langsung kita menghilangkan budaya-budaya kita tersendiri yang mana dari dulu itu sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait westernisasi, pengertian, ciri-cirinya, dan juga faktor-faktornya. Mungkin selebihnya bisa dipelajari atau bahkan bisa tanya ke gurunya masing-masing, atau bahkan bisa mencari di Google. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, internet itu kalau kalian mencari yang baik itu banyak, kalau mau cari yang buruk itu juga banyak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dari saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.